Baik, sebelumnya saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Namaste, Namo Buddhaya, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mata kuliah web programming 2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan Vita Devianti, Syahrul Ramadan, Titan Miftahul Falah, Christopher Jaska Abnego, dan saya sendiri Satya Yani dengan NIM 12162996. Saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan kami dalam membuat proyek mata kuliah web programming 2 ini. Yang pertama, manfaatnya yaitu mempraktikkan materi kuliah dalam membuat program suatu website. Jadi, kami akan mempraktikkan materi kuliah web programming 2 ini dengan proyek web purpose dalam membuat program suatu website perpustakaan dengan website. Yang kedua, tujuan kami yaitu memberikan sebuah gambaran bahwa dalam mempelajari dan membuat web menggunakan PHP sebenarnya tidak terlalu sulit. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, website adalah media yang digunakan untuk menampung data teks, gambar, suara, maupun animasi yang dapat ditampilkan di internet dan dapat diakses oleh komputer yang berhubung dengan internet secara global. Jadi website adalah suatu media yang dapat menampung gambar, suara maupun teks dalam kapasitas internet secara global maupun publik. Nah, web merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang dapat diakses di mana saja dengan biaya relatif murah. Yang sudah kalian ketahui bahwa website yaitu web yang berbentuk media informasi di mana dapat diakses dengan biaya yang murah. Nah, pada intinya website merupakan bentuk gambaran dari pemrograman web, yaitu web programming. Nah, di sini ada yang namanya PIP, Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses dan mengelola data secara dinamis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep dasar web. Nah, konsep dasar di sini itu mengenai aplikasi perpustakaan dengan proyek kami yaitu perpustakaan yang berbasis web. Tentunya merupakan sebuah aplikasi yang mampu membantu para staf maupun anggota dalam mengelola data pengunjung, buku, dan perpustakaan, sehingga perpustakaan berbasis web ini dapat mengembang dan mendominasi sisi pendidikan yang menyimpan data secara situs online. Nah, web merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Jadi, pada intinya, web di sini merupakan suatu gambaran dengan berbentuk teks, gambar, animasi, multimedia, dan lain sebagainya pada jaringan internet yang relatif murah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis data. Apa sih basis data? Basis data itu dalam bahasa Inggrisnya biasa kita kenal dengan database. Nah, pasti tidak asing lagi nih yang anak sistem informasi dengan database. Nah, basis data di sini adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi. Kata manipulasi di sini maksudnya yaitu update. Nah, menggunakan perangkat lunak, yaitu program aplikasi.
berbentuk software biasanya yang menghasilkan suatu informasi berbentuk data-data, baik maupun gambar, teks, animasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini basis data terbagi menjadi dua yang kami pakai, yaitu MySQL dan SQL. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data yang relasional atau yang disingkat biasa RDBMS yang didistribusikan secara gratis. Jadi MySQL ini yaitu free. Nah, setiap penggunaan di dalam MySQL ini dapat secara bebas menggunakan MySQL. Nah, si user dapat secara bebas dan free ya sekali lagi menggunakan MySQL ini. Namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial, jadi jangan diperjualbelikan. Nah, setelah itu ada yang namanya basis data SQL, yaitu Structured Query Language. Nah, penggunaan basis data ini menjadi hal yang penting dalam pengelolaan data yang terstruktur atau biasa kita buat dalam proyek ini. Untuk mengakses data dalam suatu basis data perlu adanya suatu perintah yang dapat digunakan untuk mengelola data-data yang terdapat di dalam suatu basis data. Nah, untuk selanjutnya yaitu aplikasi pendukung yang ada pada proyek kita kali ini, yaitu web purpose atau perpustakaan berbasis web. Yang pertama ada web server yang akan saya jelaskan nanti. Yang kedua ada XMPP, kami mengakses XMPP atau menggunakan XMPP, dan juga PIPMyAdmin tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu web server. Web server itu merupakan singkatan dari Windows, APC, MySQL, dan PIP. Nah, WMP server ini adalah suatu aplikasi yang dapat menjadikan komputer sebagai sebuah server basis sistem operasi Windows, di mana aplikasi ini terdiri dari Apache tentunya sebagai web server, MySQL sebagai database-nya yang sebelumnya saya jelaskan tadi, dan juga PHP sebagai bahasa scripting atau codingan untuk menciptakan halaman web secara dinamis yang akan diakses melalui browser Anda. Selanjutnya, kita di sini menggunakan XMPP yang merupakan perangkat lunak atau free software yang bebas, mendukung untuk banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi-kompilasi dari beberapa program. Nah, jadi XMPP ini dapat dipakai dari beberapa program, contohnya PIP, CI, dan juga CSS, dan sebagainya. Nah, XMPP ini memudahkan aktivitas koneksi web server yang digunakan untuk perancangan database, khususnya PIP dan MySQL yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada yang namanya PIPMyAdmin. Di sini PIPMyAdmin adalah perangkat lunak bebas free software yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Di sini PHP digunakan juga untuk mengenali administrasi MySQL melalui WWW yang disebut World Wide Web. PIPMyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL, diantaranya mengelola basis data, tabel-tabel, bidang, relasi indeks, dan lain sebagainya. PIPMyAdmin adalah bahasa PIP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL. Jadi di sini intinya PIPMyAdmin untuk menangani administrasi MySQL tadi, sehingga mewujudkan tampilan sebelum memasuki website tersebut. Selanjutnya, untuk struktur navigasi dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Pita Devianti. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pita Devianti. Pada kesempatan kali ini saya akan
melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Satya Gandhi untuk membahas dari slide 11. Di slide 11 ini terdapat struktur navigasi, diantaranya terdapat login, admin, dan menu user. Menu usernya itu terdapat 3 fungsi yang dapat diakses, yaitu diantaranya terdapat logout, profil, dan settings. Kemudian ada dashboard. Dashboard di sini berhubungan untuk data anggota. Dan ada data anggota. Data anggota di sini fungsinya untuk tambah anggota yang berhubungan pada data anggota. Kemudian ada data buku yang berhubungan dengan dashboard. Kemudian ada profil yang berhubungan dengan data admin. Lalu ada laporan di sini untuk peminjaman dan transaksi pengambilan. Lalu ada tentang kesimpulan struktur navigasi tersendiri. Kemudian ada struktur navigasi lanjutan, yaitu halaman indeks dibagi menjadi 3, yaitu data pengunjung. Data pengunjung dibuat dengan berpartisipasi terhadap pengisian. Kemudian ada input data pengunjung yang bisa dapat dilihat. Dan ada login, yaitu bisa melihat user login dan bisa login baik admin maupun anggota. Kemudian ada spesifikasi file admin, yaitu ada elemen data. Yang pertama user ID, akronimnya user ID, tipenya integer, panjangnya 2, keterangannya primary key. Dan kedua username, akronimnya username, tipenya varchar, panjangnya 15. Kemudian ada password, akronimnya password, tipenya varchar, panjangnya 15. Dan ada full name, akronimnya full name, tipenya varchar, panjangnya 30. Dan ada gambar, akronimnya ini gambar, tipenya varchar, panjangnya 30. Spesifikasi file atau database di sini yaitu nama filenya admin, akronim filenya admin.myd, fungsi filenya untuk menyimpan data admin. Tipe filenya di sini menggunakan file master. Organisasi file yaitu index sequential. Akses filenya ini random. Media filenya hard disk, panjang rekodnya 90 karakter, kunci fieldnya user_id. Softwarenya menggunakan MySQL. Kemudian ada spesifikasi file data anggota, yaitu elemennya terdapat ID, akronimnya ID, tipenya integer, panjangnya 4, keterangannya primary key. Yang kedua ada nomor induk, akronimnya nomor induk, tipenya varchar, panjangnya 5. Yang ketiga ada nama, akronimnya nama, tipenya varchar, panjangnya 150. Dan yang keempat ada elemen data, jenis kelamin, akronimnya JK, tipenya varchar, panjangnya 2. Kemudian ada kelas, akronimnya kelas, tipenya varchar, panjangnya 5. Dan ada tempat dan tanggal lahir, akronimnya TTL, tipenya varchar, panjangnya 100. Kemudian ada elemen data alamat, yaitu akronimnya alamat, tipenya varchar, panjangnya 250. Dan yang terakhir yaitu ada elemen data foto, akronimnya foto, tipenya varchar, panjangnya 75. Spesifikasi file atau database-nya di sini yaitu nama filenya data anggota. Kemudian akronim filenya data anggota.myd, fungsi filenya untuk menyimpan data anggota. Tipe filenya file master, organisasi filenya index sequential. Akses filenya ini random, media filenya hard disk, panjang rekodnya 591 karakter, kunci fieldnya ID, dan softwarenya menggunakan MySQL. Kemudian ada spesifikasi file data buku, yaitu ada elemen data. Di sini yang pertama ada ID, akronimnya ID, tipenya integer, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua ada judul, akronimnya judul, tipenya varchar, panjangnya 250. Dan yang ketiga ada pengarang, akronimnya pengarang, tipenya varchar, panjangnya 250. Kemudian ada tahun terbit. Tahun terbit, akronimnya ini tahun_terbit, tipenya varchar, panjangnya 4. Dan ada penerbit, akronimnya penerbit, tipenya varchar, panjangnya 250. Kemudian ada ISBN, akronimnya ISBN, tipenya varchar, panjangnya 25. Kemudian ada kategori, akronimnya kategori, tipenya varchar, panjangnya 50. Dan ada kode kelas, akronimnya
KD_kelas, tipenya varchar, panjangnya 20. Kemudian ada jumlah buku, akronimnya jub_buku, tipenya integer, panjangnya 2. Kemudian ada lokasi, akronimnya lokasi, tipenya varchar, panjangnya 50. Dan ada asal, akronimnya asal, tipenya varchar, panjangnya 50. Kemudian ada jumlah tempo, akronimnya jum_tempo, tipenya integer, panjangnya 4. Dan yang terakhir yaitu ada tanggal input, akronimnya tanggal_input, tipenya varchar, panjangnya 75. Dan spesifikasi file atau database-nya di sini yaitu nama filenya data buku, akronim filenya data_buku.myd, fungsi filenya untuk menyimpan data buku. Tipe file master di sini menggunakan file master. Organisasi file di sini menggunakan indeks sekuensial. Akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 1035 karakter. Kunci fieldnya ID dan softwarenya menggunakan MySQL. Dan ini ada spesifikasi file data pengunjung, yaitu terdapat elemen data yang pertama ID, akronimnya ID, tipenya integer, panjangnya 6. Keterangannya primary key. Yang kedua yaitu nama, akronimnya nama, tipenya varchar, panjangnya 255. Yang ketiga ini ada jenis kelamin, akronimnya JK, tipenya varchar, panjangnya 2. Yang keempat ada kelas, akronimnya kelas, tipenya varchar, panjangnya 17. Dan yang kelima ini ada perlu, akronimnya perlu 1, tipenya varchar, panjangnya 15. Yang keenam terdapat cari, akronimnya cari, tipenya varchar, panjangnya 255. Dan yang ketujuh ada saran, akronimnya saran, tipenya varchar, panjangnya 255. Yang kedelapan ada tanggal kunjung, akronimnya tanggal_kunjung, tipenya date. Dan yang kesembilan ada jam kunjung, akronimnya jam_kunjung, tipenya time. Spesifikasi file atau database di sini yaitu nama filenya pengunjung, akronim filenya pengunjung.myd, fungsi filenya untuk menyimpan data pengunjung. Tipe filenya file master, organisasi filenya menggunakan indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya menggunakan hard disk, panjang record 805 karakter. Kunci fieldnya yaitu menggunakan ID, softwarenya menggunakan MySQL. Dan ini ada spesifikasi file data transaksi pinjam, yaitu terdapat elemen data. Yang pertama yaitu ID, akronimnya ID, tipenya integer, panjangnya 5, keterangannya primary key. Dan yang kedua ini ada judul buku, akronimnya judul_buku, tipenya varchar, panjangnya 250. Yang ketiga ada ID peminjaman, akronimnya ID_peminjaman, tipenya integer, panjangnya 4. Yang kelima terdapat tanggal pinjam, akronimnya tanggal_pinjam, tipenya varchar, panjangnya 15. Dan yang keenam ada tanggal kembali, akronimnya itu tanggal_kembali, tipenya varchar, panjangnya 15. Yang ketujuh yaitu ada status, akronimnya status, tipenya varchar, panjangnya 10. Kemudian ada keterangan, akronimnya cat, tipenya varchar, panjangnya 100. Dan di sini ada spesifikasi file atau database-nya yaitu nama file transaksi pinjam, akronim filenya trans_pinjam.myd. Untuk menyimpan data peminjam, fungsi filenya untuk menyimpan data peminjam. Tipe file di sini menggunakan file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 499 karakter. Kunci fieldnya ini menggunakan ID dan softwarenya menggunakan MySQL. Dan kesimpulannya yaitu dengan berlandaskan teori dan struktur navigasi, serta beberapa materi yang kami sampaikan, seperti spesifikasi file dan lain sebagainya, dapat mempermudah kita dalam membuat sebuah program website.
Dan dapat disimpulkan, penjelasan materi yang kami sampaikan bahwa dalam mempelajari dan membuat web menggunakan PHP sebenarnya tidak terlalu sulit jika kita ingin mencobanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan. Saya di sini akan mempersiapkan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk mengubah web native menjadi web CodeIgniter menggunakan framework CodeIgniter. Di sini yang kita persiapkan yaitu framework CodeIgniter sendiri. Saya gunakannya CodeIgniter 3. Kalian bisa mendownloadnya di Google. Lalu kita menggunakan web native. Di sini saya menggunakan Focus Web. Yang pertama itu kita copy semua file yang ada di dalam CodeIgniter ini, lalu kita pastekan di file smp.php. Kita buat filenya yang baru. Di sini saya menggunakan Focus Web yang akan saya gunakan nanti dalam localhost kita. Kita pastekan file CodeIgniter yang sudah saya copy tadi di dalam ini. Setelah itu di bagian Focus Web biasanya di sini ada file CSS, font, img, js, dan ajax di sini. Kita pastekan ini, lalu kita kopikan di dalam file Focus Web ini yang sudah tadi di copy CodeIgniter. Lalu kita buat file bernama asset di sini. Kita kopikan file tadi itu yang dari native ke dalam file asset. Setelah kita melakukan semuanya, yang kedua itu kita akan membuat file htaccess yang isinya itu adalah seperti ini ya. Kita akan save file ini di dalam file CodeIgniter tadi di sini. Setelah kita membuatnya, selanjutnya kita akan melanjutkan mengkonfigurasi CodeIgniter kita. Yang pertama itu kita buka file config di dalam application. Kita buka config PHP di bagian sini, cari yang namanya config SPL. Di sini saya mengubahnya menjadi localhost purpose web karena ini alamat yang akan saya gunakan nanti untuk melakukan membuka file web di saya localhost. Setelah itu kita buka database di sini, database PHP. Kenapa kita buka ini? Karena di database PHP ini akan menjadikan kita dengan database yang akan kita gunakan nanti saat merubah web native dalam CodeIgniter. Jadi kita tidak perlu lagi membuat connection di PHP. Jadi kita tinggal ubah saja di sini hostname localhost, username root. Sini bisa kalian ubah jika username kalian bukan root, lalu password sini bisa kalian tambahkan jika dalam localhost kalian itu terdapat passwordnya. Database di sini nama database saya yang akan saya gunakan yaitu Purpose Web. Lalu setelah kita mengkonfigurasi database, yang kedua kita akan mengkonfigurasi root. Di sini dalam rootnya terdapat root default controller. Ini maksudnya controller yang akan kita gunakan di awal. Jadi ketika saya membuka website Purpose Web, yang pertama muncul adalah controller pengunjung, dimana dia akan menampilkan halaman pengunjung terlebih dahulu. Lalu di root sini 404 override di sini untuk menentukan halaman yang saya gunakan nanti. Jadi error. Oke, setelah kita mengkonfigurasi root di halaman upload di library library di sini saya menggunakan form validation untuk memvalidasi form nanti yang saya gunakan, lalu yang untuk halaman login data dan database. Di bawahnya autoload helper, karena tadi kita dikonfig URL itu kita ubah menjadi localhost purpose web, maka kita akan mengubah helper ini menjadi URL. Kenapa kita mengubahnya di autoload? Agar kita nanti secara otomatis
bisa melink ke halaman controller. Jadi di controller nanti kita tidak perlu menulis fungsi URL lagi. Lalu di bawahnya sini autoload model. Autoload model ini digunakan untuk meload beberapa file model. Di sini saya menggunakan 4 model pengunjung, model admin, model buku, dan anggota. Kita taruh di sini agar secara otomatis file controller dapat meload file model yang ada di file model ini. Oke, setelah itu cukup ini saja yang pertama kita siapkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perubahan motif yang user atau pengunjung menjadi CI. Terima kasih. Oke, di sini kita akan ada controller bernama autentifikasi. Saya membuat public function index di dalamnya. Ini fungsi ini kalau ada user yang sudah login, maka langsung direct halaman admin. Sini adalah fungsinya untuk memvalidasi nanti inputan yang akan kita masukkan. Ini fungsi jika validasinya berjalan benar. Ya. Ini jika misalkan berjalan benar akan masuk ke halaman ini login. Di fungsi login ini, sini kita akan menginput data yang sudah kita input tadi di halamannya, lalu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam variabel ini. Dan jika fungsi ini kita akan membuat mode admin lalu cek data fungsinya untuk mengecek apakah data user itu ada atau tidak. Di sini ini adalah proses menceknya. Jika berhasil akan ke halaman admin, dan jika tidak berhasil atau data user tidak ada akan ke halaman autentifikasi dan mengasih pesan password salah. Dan jika user tidak ada akan memberi pesan user tidak terdaftar dan mengarahkannya ke file autentifikasi lagi. Di file login di sini kita menambahkan di session pesan untuk menambahkan nanti sebuah alertnya yang muncul di dalam tampilan login itu. Lalu setelah kita buat autentifikasi ini, login ini, di sini kan kita meload data dari model admin. Kita membuat yang namanya model admin. Di sini banyak fungsi yang akan kita gunakan nanti, tapi yang saya gunakan di function cek login yaitu cek data. Ini untuk mencari data di dalam table admin yang where-nya ini diisi nanti oleh username ini. Jadi username ini akan dikirim ke dalam model admin dan dimasukkan ke dalam variabel dan akan dicek oleh fungsi ini apakah di data admin ada user yang bernama username atau tidak. Jika sudah melakukan pengecekan, datanya akan dikirim ke dalam controller lagi dan akan diproses. Tapi sebelum kita melakukan ini, pertama-tama kita cek dulu halaman user tadi, karena di halaman user tadi itu ada yang untuk melink dari indeks ke halaman login, dimana itu ada di bagian template, lalu ada di user tab. Di sini deh, di bagian sini itu sebenarnya nanti ada simbol login. Simbol login untuk mengarahkan kita ke halaman login. Diharapnya kita akan menggantinya dengan seperti ini. Kode URL autentifikasi index ini adalah controller kita yang gunakan, autentifikasi controller, dan index merupakan fungsi yang kita gunakan. Nah, itu saja yang kita perlu lakukan untuk mengubah web native login menjadi CI.
Selanjutnya kita akan melakukan admin di halaman admin. Selanjutnya saya akan membuat halaman dashboard admin. Yang pertama itu saya akan membuka file dari perpusat yang lama, yaitu index di sini. Lalu di dalam file di sini saya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama header 4 bagian. Pertama header, footer, sidebar, top view, dan cache index. Nah, karena header dan footer sudah dibuat pada awal pas pembuatan halaman user, maka saya akan membaginya sudah menjadi 3 bagian, yaitu sidebar, top view, dan index. Hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini sidebar. Di top view ini di halaman index itu terdapat beberapa fungsi, yaitu menampilkan total anggota, total pinjaman itu, total pengunjung. Di sini ada lagi pemberitahuan jika baru terdaftar atau akun baru terdaftar, buku bacaan buku baru Anda, pengunjung baru terdaftar. Lalu di bawahnya terdapat ada daftar anggota dan daftar daftar. Ini semuanya diambil dapat ditampilkan jika datanya sudah ada di dalam file control admin. Kita control admin, kita buat function index, ini function yang menampilkan halaman utama dashboard. Ya, di sini ada data user, mode admin, cek data username, user attachment. Ini untuk mengambil data seorang user yang sedang login. Karena halaman admin ini hanya bisa diakses ketika para user atau pelaku sudah login. Di bawahnya terdapat data anggota, data fatality. Ini untuk menghitung data. Dan ini adalah mengambil data admin dari limit 1. Ini artinya hanya diambil satu saja. Ini semua anggota 1, di mana data dari limit 3 atau limit 4 ini mengambil 3 data, ini mengambil 1 data. Setelahnya datanya akan dikirimkan ke dalam field ini. Nah, karena di bagian top field itu terdapat data username yang sudah login, maka di dalam top field di sini adalah fungsi untuk menampilkan user yang sedang login. Lalu di halaman itu juga terdapat seperti menu user, yaitu itu terdapat password setting ini. Lalu selanjutnya di sidebar juga ada hal yang sama seperti yang di topik tadi, memanggil gambar dari user yang sedang login. SWA aset yang dilakukan admin untuk tempat dan gambarnya, lalu user gambar merupakan nama gambar dari admin tersebut. Terus ini ada user full name. User full name ini adalah nama admin yang sedang login. Selanjutnya di bagian sini kan mengambil data dari model-model yang ada di sini ya. Kita lihat di model admin terdapat fungsi itu get remote. Ini fungsinya untuk mengambil data lagi dengan data yang terbatas seperti yang sebelumnya. Lalu ada total data. Oh, jadi kita akan total data di anggota atau total data. Lalu ada data dari individu sama buku dari pengunjung. Di bagian sini di total peminjaman tidak connect ke mode peminjaman, karena mode hanya ada karena fungsi yang dipakai hanya ada
total saja, sedangkan peminjaman tidak ada isi datanya, jadi saya tidak perlu ada untuk peminjaman saja. Itu saja yang dibuat, itu saja yang dilakukan untuk membuat halaman admin dashboard. Selanjutnya saya akan menghubungkan dari tampilan sidebar ke halaman admin. Pertama saya buka sistem HP. Di sini itu terdapat dashboard ini untuk menghubungkan dashboard bisa Windows atau bahkan ini. Lalu di ini juga data anggota di dashboard ini kita ubah juga anggota dan anggota menuju ke controller anggota itu juga sama. Lalu admin dan tentang seperti ini cara mengubahnya atau menghubungkannya ke halaman tersebut. Satu saya akan menjelaskan tentang admin. Pertama-tama kalian copy main kontennya, lalu bikin file baru, disimpan di view admin, terus namain terserah Anda. Kalau saya namanya dengan admin.php. Lalu kita ke kontrol admin. Di sini ada judul yang fungsinya untuk menampilkan judul yang ada di halaman admin. Lalu yang if this input post keyword itu fungsinya jika tombol search-nya diklik, maka data keyword akan diisi oleh keyword yang dicari. Jika tidak diklik, maka data keyword isinya kosong. Di sini ada variabel keyword yang digunakan untuk menyimpan data keyword yang diproses di atas sini. Lalu sini ada data admin yang fungsinya untuk memanggil get admin ini. Lalu variabel keyword ke model admin yang dimana model admin akan diproses. Lalu di sini ada data user yang digunakan untuk mengambil username admin. Sini username admin yang berada di session. Lalu data ini akan dipindahkan ke view. Lalu kita ke model admin. Buatlah function get admin sama dengan null. Null ini fungsinya untuk mengambil keyword dari controller admin. Secara default, jika controller belum mengirim isinya null atau tidak ada. Sini ada if keyword yang fungsinya untuk mengecek data keyword. Jika tidak ada, maka function akan diambil dari data dasar base yang datanya sama atau mempunyai nilai keyword tersebut. Jika tidak ada, maka function getAdmin akan menampilkan data secara biasa. Terus lanjut ke view admin. Di sini ada for each digunakan untuk pengulangan nilai array. Di sini ada admin as admin. Lalu sini ada PHP echo user ID yang fungsinya untuk menampilkan user ID yang ada di halaman data admin ini. Lalu sama ini username, password untuk menampilkan di halaman data admin ini. Terus di sini ada base URL admin /data admin itu fungsinya untuk
Jika kita klik ini, maka akan nge-link ke data admin. Terus ini user ID fungsinya untuk nampilin ini user ID-nya 1. Terus ini ada image search base URL asset image /upload /admin yang fungsinya untuk menampilkan gambar dari file yang lokasinya di asset image upload admin. Nah, terus kan jika di database-nya Avatar 5, maka di halaman data admin ini gambarnya sesuai yang ada di database tersebut. Ada kontrol admin, kita buat fungsi data admin. Di sini ada $data admin sama dengan di ada admin, terus get user where, terus user ID sama dengan where password underscore array. Itu fungsinya untuk jika kita mengklik user ID akan tampil user ID-nya ini. User ini kan 1, user ID-nya kan simpan di layar ini. Lalu untuk menampilkan data adminnya, codingannya tuh ini ada copy admin s fungsinya untuk pengulangan nilai variabel nilai array. Terus ini user ID namanya. Ini ada image search URL untuk menampilkan gambar dari gambarnya itu dari file ini asset image upload admin. Kemudian di atas ini untuk menambahkan username, password, username. Lalu lanjut ke untuk kembali codingannya seperti ini, base URL admin /data admin. Nah, setelah itu untuk kembali ke data admin, kita klik kembali akan menuju ke data admin ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat halaman input admin. Yang pertama kita lakukan yaitu membuka halaman, maksudnya file input admin php di dalam file purpose web yang belum kita ubah menjadi CI. Setelah kita buka seperti ini, kita cari halaman main content yang akan kita buat nanti, yang akan menjadi indeksnya. Sampai sini kita copy paste tekan ke dalam file baru bernama input admin. Lalu di sini bagian form ini, kalau di input admin sebelum juga formnya itu seperti ini, kita akan ubah formnya jadi seperti ini biar agar langsung nge-post ke controller admin input admin. Lalu di bawahnya di sini form error kita tambahkan ini di setiap inputan nanti. Ini input n ya, form class-nya form input ini agar memunculkan motif alert. Lalu di sini di bagian bakal ini kita tulis base URL input admin. Ini untuk balik membatalkan inputan kita ya. Lalu di sini ada input text submit. Jika kita ini akan mengarahkan ke controller admin input admin. Nah, di sini dia. Ini fungsinya untuk memvalidasi inputan yang kita ketik tadi.
Lalu ini adalah mengecek apakah validasi benar atau tidak. Yang ini jika validasi benar, maka data inputan yang kita inputkan di dalam halaman input admin akan dimasukkan ke dalam variabel data, dan di mana di variabel tersebut terdapat username, password, full name, gambar. Ini sebenarnya adalah field yang ada di dalam database table admin. Jadi data username ini akan didapat dari data input yang kita masukkan tadi di halaman input admin. Dari username, password, full name itu sama. Jadi kita akan mengambil data yang kita inputkan. Ini gambar ini kita akan proses di function upload image. Ini adalah function upload image. Dalam function upload image ini terdapat konfigurasi gambar. Ini adalah konfigurasi gambar yang akan kita masukkan nanti. Apakah itu arah tempat kita mengupload nanti, jadi file gambarnya akan disimpan di mana? Ini file gambarnya akan disimpan di aset img upload admin. Allotted itu adalah tipe file yang dibolehkan saat kita mengupload gambar. Ini GIF, JPG, PNG. Kalau itu nama gambar, override itu bisa diganti. Ini max size itu adalah ukuran maksimal gambar yang akan kita upload. Jika sudah, maka ini akan dikirim ke library upload berdasarkan konfigurasi ini. Nah, jika terdapat atau ada file yang diupload, maka ini datanya itu adalah file name. Datanya itu nama gambar itu akan disimpan berdasarkan namanya ini. Dan jika tidak ada gambar yang diupload, maka gambarnya akan menjadi default JPG. Setelah di dalam fungsi ini, kita balik lagi ke halaman input admin ini, diambil dari upload ini. Lalu datanya akan dikirimkan ke halaman model admin, ke dalam fungsi simpan admin, dan mengirimkan variabel data ini ke dalam modelnya. Di halaman model admin ini dia simpan admin variabel data ini untuk mendapatkan data yang dikirim oleh controller. Nih, controllernya di sini, data yang dikirimkan controller. Jadi dia memasukkan insert admin, dan ini isinya klien di sini itu sudah selesai. Dan jika sudah selesai, maka proses inputan sudah selesai. Lanjutkan untuk membuat tampilan edit admin. Yang pertama kita copy paste main kontennya. Sebelum itu kita hapus codingan yang ada di sini, yang ada query-nya. Ini kita hapus. Di situ kita save di lokasinya di file view admin. Dan itu kita buat model admin yang membuat fungsi cek data ini, yang berfungsinya tuh sama seperti get user where. Nah, itu kita ke controller admin membuat fungsi edit admin yang fungsinya itu untuk menampilkan halaman edit admin seperti ini. Lanjut ke function update. Nah, fungsi ini fungsinya untuk ketika kita mengedit, contohnya saya ubah nama ini, lalu disimpan, maka akan berubah. Nah, ini akan pindah ke dalam function update ini, lalu simpan ke dalam database. Selanjutnya kita akan membuat fungsi hapus admin, yaitu di halaman di file admin data admin. Di situ ada sini nih,
hapus admin. Ini ya hapus admin ya. Ini untuk menghapus admin. Nah, jika diklik akan menunjukkan peringatan nanti hapus atau tidak ya. Dimana ketika kita mengklik hapus admin ini, kita akan membuat hapus admin ini, maka kita akan diarahkan ke controller admin. Hapus admin. Nah, ini hapus admin. Jika tidak ada ide ini, jika gagal, maka munculkan halaman 404 atau halaman error. Jadi if this model admin, ini kita akan hapus admin berdasarkan ID, di mana ID tersebut dikirimkan di dalam script ini. Jadi misalkan kita kirim ya URL admin hapus admin, kita kirim ke admin hapus admin. Nah, di sini ada ID dari admin yang akan kita ingin hapus dengan mengirimkan ke dalam controller ini. Nah, jika ada akan dikirim kepada admin, fungsi download di sini adalah fungsi download admin. Ya. Ini fungsi untuk download admin. Jika sudah, maka jika berhasil, maka akan munculkan alert data berhasil dihapus dan akan diarahkan lagi ke halaman admin data admin. Menjelaskan cara menampilkan data buku. Pertama, kita copy paste main kontennya. Ini main konten ini kita paste. Sebelum dipaste, kita hapus yang ada tulisan query-nya seperti ini. Hapus. Ini juga hapus. Ini hapus. Ini hapus. Paste ke sini file baru dengan nama buku.php dan simpan di lokasi view buku. Setelah itu kita buat model bukunya. Kita copy paste function yang dari model admin, lalu paste ke sini model buku. Kalau di model admin kan di sini ya username dan fullname, ganti jadi judul dan pengarang. Nah, function keyword ini untuk mencari data buku berdasarkan keyword. Nah, di sini di db get data buku itu fungsinya untuk mengambil data buku. Lanjut, kan udah di copy nih main kontennya, kan ada yang dihapus di yang well ini diganti jadi PHP for each. Nah, itu untuk menambahkan data buku. Yang ini untuk menampilkan jumlah buku. Nah, ini gini. Halaman anggota. Pertama kita bikin view-nya dulu dengan mengcopy paste main kontennya, buat file baru dengan nama anggota.php, simpannya di lokasi file view anggota. Lanjut buat view detail anggotanya, copy paste main kontennya, lalu simpan di lokasi file view anggota dengan nama detail anggota.php. Jadi yang view anggota ini tampilannya kayak seperti ini. Kalau yang detail anggota kayak gini tampilannya. Lanjut ke model anggota. Ini ada function list anggota, itu untuk ada keyword untuk mengecek data anggota. Kalau public function get anggota ini untuk
ngecek user ID yang ada di detail anggota. Kalau public function total anggota ini fungsi untuk mengecek jumlah total anggota. Di sini ada jumlahnya 13 orang. Lanjut ke controller anggota. Ini ada public function data anggota. Fungsinya untuk mengecek data anggota yang ada di halaman data anggota itu. Lanjut public function detail anggota. Sini ada data anggota dengan di model anggota. Get anggota where ID sama dengan where itu fungsinya untuk kita klik ini masukkan detail anggota. Di sini kan ada ID-nya 7 ini pindah ke where ini, lalu disimpan di model anggota di fungsi get anggota where di where ini. Dari where ini dicari di database dan ditampilkan di detail anggota. Ini base URL ini fungsinya untuk mengelink ke data anggota. Nah, di sini ini kalau yang anggota ini ada base URL anggota detail anggota. Fungsinya ketika kita mengklik ini username-nya maka akan mengelink ke detail anggota. Oke, saya akan buat halaman input anggota. Pertama-tama saya akan mengkopi-pastekan halaman yang konten, lalu membuat file baru bernama input anggota.php dan insertnya di halaman file anggota. Ya, terus saya buat controller untuk menyambungkan form itu ke halaman input anggota. Ini formnya saya hanya copy ini dari controller admin karena hampir sama. Saya hanya menambahkan dan mengubah nama-nama ini saja sesuai dengan form input yang saya buat. Lalu di datanya juga sama, ketika saya hanya mengubah ini sesuai dengan field yang ada di dalam tabel data anggota. Ini juga saya tambahkan sesuai dengan yang ada di form input anggota. Ya, di function upload image betul saya juga mengkopinya dari file controller admin. Ya, di sini karena hampir sama, saya hanya ubah bagian semua saja anggota. Nah, ini ada saya menyimpannya dalam file anggota. Setelah itu, setelah data apapun dapat, saya menyimpannya di model anggota simpan anggota. Saya membuat kayak model anggota yaitu simpan anggota. Ini adalah fungsi untuk menyimpan data yang tadi sudah saya buat yang sudah didapat di controller admin dalam database. Itu saja. Selanjutnya saya akan membuat halaman edit admin, edit anggota maksud saya. Nah, di edit anggota ini sama seperti yang lain, yaitu di file purpose web yang lama di bagian edit anggota ini saya akan mencari main konten dan kopikannya di halaman edit anggota. Tapi sebelum di paste saya akan hapus file ini dari MySQL begini karena sini sudah saya
pakai di mode anggota. Nah, setelah itu jika saya sudah pakai, saya akan copy pastekannya di edit anggota. Di edit anggota ini lagi kita di controller anggota terdapat ini edit anggota, di mana di controller edit anggota ini fungsinya untuk menampilkan deskripsi dari anggota yang sudah terdaftar dan akan menampilkannya di form ini dulu ya. Oke, di sini kita ambil dari sini bagian fungsinya mengambil data anggota berdasarkan ID. Lalu jika kita mengubahnya dan kita menyimpan, di sini kan terdapat upload foto lagi jika ingin mengubah ya. Lalu di mengubah ini di update sini, di update ini adalah fungsi jika file inputan file tidak ada ya. Jika tidak ada inputan file, jika tidak empty, tidak kosong, maka variabel foto ini kan di image upload image akan diarahkan ke fungsi upload image. Jika tidak, foto akan menggunakan foto yang lama. Nah, di upload image ini sama semua kayak function yang ada di dalam enter. Jadi kita sama saja ya. Setelah berhasil, maka where-nya didapatkan dari ID yang kita ubah, dan akan memasukkan data variabel pelanggan ke dalam model anggota update anggota. Model anggota update anggota di update ini anggota. Mungkin ini mempunyai variabel dan variabel data. Saya menggunakan ini untuk mencari di mana akun dengan ID tersebut, dan ini akan mengubah data yang telah diubah nanti. Ya. Selanjutnya saya akan membuat fungsi hapus admin di dalam hapus anggota maksudnya di dalam data anggota. Kita hanya akan mengirimnya ke controller anggota hapus anggota di bagian ini. Kita ubah di anggota, di sini ada hapus anggota. Jika salah, jika tidak ada ID, maka akan menunjukkan status 4 atau error. Ini jika berhasil. Jika ada, maka akan dioper ke model anggota. Saya membuat dari di sini, saya mengkopikan dari model admin karena hampir sama. Itu saja yang dilakukan untuk hapus anggota. Selanjutnya saya akan membuat halaman tentang di controller tentang sini. Tentang sini. Jadi kita hanya menggunakan saja tentang halaman tentang ini tentang. Kita hanya copy kontennya lalu memasukkannya di file baru bernama tentang, dan kita akan save di file tentang. Nah, setelah kita save, kita buat controller. Saya buat controller yang bernama tentang. Judulnya tentang, ini adalah data user login. Nah, kita hanya membuatnya saja di sini tentang. Nah, itu saja untuk membuat halaman tentang. Lalu selanjutnya saya akan membuat halaman error. Ini ada error ya. Terus di fill error
saya membuat error ini yang didapatkan dari tempat yang ada di dalam partition halaman dan copy paste dengan kontennya. Konten yang saya membaca baru bernama 04 error, saya pastekan di sini. Lalu saya cek di view error, ya, view error ini 04 error kata. Setelah itu saya akan menghasilkan halaman error ini ke dalam controller anak-anak yang membuat ini seperti biasa, ya. 04 membaca bisa dihapus karena 04 tidak menghasilkan data. Nah, setelah kita buat seperti ini, seperti yang di awal tadi, saya membuat thread ini, ya, kita error. Ini maksudnya kita akan ke controller ada error. Ini jika ada error. Jika ada error, dia akan membuat halaman control error. Dimana controllernya saya buat seperti ini. Oke, itu saja untuk membuat halaman error. Lalu yang terakhir yaitu membuat fungsi logout. Ya, di top view, di view template, top view. Ya, di sini terdapat fungsi logout. Dan juga terdapat fungsi profil dan setting. Ini diarahkan ke anggota akun. Lalu di sini ada fungsi logout. Ya, fungsi logout kita sebenarnya akan membuat logout ini ke arah antara autentifikasi logout. Nah, di logout ini saya membuat session destroy. Jika ini ada session maka dihapus, lalu kita akan keluar dan menyerahkan halaman. Halamannya akan keluar dan menyerahkan halaman autentifikasi. Itu saja beberapa cara mengubah web native menjadi CI web saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang enak didengar, mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dan mencoba pustaka berbasis website. Dan di sini pertama kita akan ditampilkan data pengunjung hari ini, yaitu ada nama, tanggal, jam berkunjung, dan keperluan. Dan di sini masih jumlah pengunjung hari ini masih 0 karena belum ada yang mencoba untuk mengakses. Pertama-tama ada buku pengunjung. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengunjungan. Di sini saya akan beri nama dan jenis kelaminnya adalah perempuan, kelasnya 10-1, perlunya membaca, cari buku matematika. Sekarang mungkin kita kosongkan saja. Dan di sini ada tercantum tanggal dan jam. Lalu simpan. Nah, di sini data pengunjung berhasil dimasukkan. Kemudian apa yang sudah kita input akan keluar di sebelah sini, yaitu data pengunjung hari ini, dan jumlah pengunjungnya bertambah 1. Untuk bagian bawah ada akumulasi pengunjung. Nah, dan akumulasi pengunjung ini akan bertambah sebelum menjadi 12 menjadi 13 orang yang melihat website ini. Dan sebelumnya kita akan mencoba untuk masukin aplikasi website ini dan melakukan login, yaitu login masuk. Nah, di purpose web ini akan tertera
Ada total anggota, ada buku, total pinjaman, dan total pengunjung pada hari ini. Dan ada grafik juga di dalam pinjaman buku ini mulai dari Januari, April, Mei, Juni, sampai Juli. Dan ada pemberitahuan juga di sebelah kanan ini. Ada mendaftar baru, menjadi admin baru, kemudian ada nilai aplikasi PHP, dan ada pengunjung baru yang kita coba tadi di awal. Dan di bawah juga ada tertera anggota baru, daftar anggota, dan ada daftar bacaan buku web. Nah, di sini saya akan mencoba data anggota. Nah, data anggota di sini ada tertera 12 orang. Dan saya akan mencoba salah satunya. Nah, di sini ada ID anggota, nomor induk, nama anggota, jenis kelamin, kelas, tempat tanggal lahir, dan alamat. Kita akan kembali. Dan di sini saya akan mencoba mengeditnya. Itu kita akan mengganti namanya Agung saja. Jenis kelamin sama, kelasnya kita akan ubah menjadi 9B. Tanggal ini sama. Dan kita akan mencoba simpan. Dan data berhasil diupdate. Nah, di sini akan mengganti menjadi Agung saja. Kemudian kita akan membuka data buku. Nah, data buku di sini ada berisi membangun toko online dengan PHP dan MySQL. Di sini ada pengarangnya, tahun terbit, penerbit, jumlah, dan lokasi rat. Jika kita refresh, di sini saya akan merefresh buku. Nah, setelah di refresh tidak ada perubahan, dan kita akan mencoba untuk menambah buku. Nah, kenapa menambah buku terjadi error? Karena ada beberapa fitur yang tidak dapat kita buka, karena versi ini ada free version yang terbatas fiturnya. Yang tidak dapat kita buka yaitu transaksi, data transaksi pinjaman, transaksi input pinjaman. Terus ada laporan juga tidak bisa kita buka, yaitu laporan anggota, laporan buku, laporan pinjaman buku, laporan pembelian buku, dan untuk backup data. Dan untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk membuka data admin. Nah, di sini ada data admin, ada user ID, nama username, password, dan full name. Dan di sini juga ada fitur untuk foto, dan ada tools untuk mengedit dan menghapus admin itu sendiri. Dan untuk yang terakhir ada tentang purpose web ini. Nah, dan tentang purpose web ini adalah profile untuk orang yang membuat purpose web ini, yang membuat purpose web. Dan untuk tentang purpose web ini adalah profile seseorang yang membuat pustaka basis website ini. Selanjutnya di sini saya akan mencoba output dari situs web ini. Nah, di sini Anda telah keluar dari web ini. Sekian, terima kasih.